Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya di sini Rian Fitriadi. Saya akan mengajarkan kalian cara membuat table dalam sebuah halaman website menggunakan HTML. Ya, pertama buka editor yang biasa kalian gunakan untuk membuat program atau sejenisnya. Kemudian pilih bahasa HTML. Lalu HTML itu selalu dimulai dengan sebuah tag yang bernama HTML. Dalam HTML itu ada dua jenis tag. Tag pertama itu tag yang berpasangan dan tag yang menyendiri. Nah, untuk tag HTML ini sendiri merupakan tag yang berpasangan. Jadi kita buat pasangannya yaitu HTML juga. Yep. Di dalam tag HTML ini sendiri kita akan memulai membuat bagian-bagian dari sebuah halaman website yang merupakan hal yang akan kita buat, terutama tabel yang akan ada di dalam sini. Dan di dalam tag HTML ini terdapat dua bagian utama, yaitu head. Head ini sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk judul dari sebuah halaman website. Di tag head ini juga bisa ditaruh link terhadap CSS dan JavaScript yang akan kita gunakan untuk website kita nantinya. Nah, untuk CSS dan JavaScript mungkin kalian bisa belajar di lain waktu. Yuk, ini juga bisa ditaruh title untuk merupakan judul dari halaman website kalian. Misal tabel pertama. Di bawah head yang kita menuliskan body. Body juga harus ada penutupnya. Nah, di dalam body ini sendiri kita disinilah sebuah halaman website itu dibentuk. Bila di head itu merupakan bagian dari judul yang merupakan judul dari setiap tab yang kita buka dari sebuah halaman website, maka di body kita akan memulai untuk mengkonstruksi website kita itu. Di body ini karena kita akan membuat table, kita awali dengan table, sebuah tag yang bernama table. Tag table juga harus ada penutupnya. Nah, disinilah kita akan memulai konstruksi pembuatan dari tabel kita itu sendiri. Nah, sebagaimana layaknya sebuah tabel, maka sebuah tabel itu sendiri bisa memiliki baris dan kolom. Nah, untuk itu kita mulai dengan TR. Nah, TR ini menandakan baris. Jadi semakin banyak TR yang ada di antara tag table ini, maka semakin banyak juga baris yang kita miliki. Tag TR ini juga memiliki penutup. Nah, kan tabel itu sendiri tidak hanya memiliki tidak hanya memiliki baris, tapi juga sebuah tabel juga harus memiliki kolom. Nah, untuk membuat sebuah kolom, kita mulai membuat kolom itu sendiri dan menaruhnya di dalam tag TR. Untuk membuat kolom, kita awali dengan TD. Oh iya, untuk TR itu sendiri merupakan singkatan dari table row, sedangkan TD ini singkatan dari table data. TD menandakan seberapa banyak kolom yang kita akan membuat di dalam tabel itu sendiri. Semakin banyak TD dalam tabel, maka menandakan kolom yang ada di dalam tabel itu maka semakin banyak juga. Yep. Ini kita akan buat dengan 4 kolom yang kita copy saja di paste. Sekarang kita memiliki satu baris dan 4 kolom. Nah,
Kemudian kita isi kolom pertama dengan nomor, kedua dengan nama, kolom ketiga kita isi dengan name. Untuk kolom keempat kita isi dengan jurusan. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah tabel dengan satu baris dan 4 kolom. Untuk kolom pertama pada baris pertama itu berisi nomor. Kolom kedua pada baris pertama itu berisi nama, dan kolom ketiga pada baris nama itu berisi name. Sedangkan kolom keempat pada baris pertama itu berisi jurusan. Ya, kita coba jalankan tabel. Oh, lupa simpan di tempat yang lebih mudah saja, di ini ditemukan di desktop tabel. Nah, sini ini merupakan tabel yang kita buat tadi. Nah, tapi di sini kan kita tidak melihat garis yang selayaknya ada pada sebuah tabel. Untuk membuat sebuah garis, kita harus menambahkan border pada perintah tabel. Ya, kita buat border sama dengan 1px. Border sama dengan 1px menandakan ketebalan garis yang akan ada di dalam tabel itu sendiri. Nah, kita akan melihat seberapa tebal. Nah, kita lihat di sini tabel ini telah memiliki garis dan tebalnya 1 pixel. Jika ingin menambah ukuran garis itu sendiri, kita tinggal mengganti berapa pixel yang kita inginkan. Misal kita ingin 5px. Kita lihat. Nah, segini. 5px setebal ini. Kemudian dalam sebuah tabel jarang sekali kita temukan sebuah tabel yang hanya memiliki satu baris. Sekarang kita akan membuat satu baris lagi minimal. Ya, kita copy saja dan paste. Sini kita buat satu nama Rian Fitriadi. Sekarang kita memiliki dua baris, di mana baris kedua berisi 1 pada kolom pertama, ada kolom kedua berisi Rian Fitriadi, ada kolom ketiga berisi 12.017.61, kemudian pada kolom keempat berisi pendidikan ilmu komputer. Nah, jika Anda tidak percaya bahwa ini terjadi dua baris, maka kita akan praktekkan seberapa banyak barisnya. Ya, kita di sini memiliki dua baris, di mana kolom pertama di sini mengisyaratkan judul dan kolom kedua di sini mengisyaratkan isi dari judul-judul yang itu. Demikianlah tutorial pembuatan tabel sederhana dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa bertanya langsung. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.